يدري كم صلى 3 أو 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما ل4 كانتا ترغيما للشيطان. Apabila syak salah seorang dalam sembahyang sehingga dia tidak tahu dalam berapa rakaat sembahyang yang dikerjakannya, apakah 3 atau juga 4, dia terakhir syak, maka kita tinggalkanlah ketimbang kita tertidur dan kita anggap wajib beli dan kita bina supaya kita atas keyakinan. Yang yakin antara 3 dengan 4 itu 3. Sementara 4 itu masih kita timbangkan 3 atau 4. 3 atau 4 ada yang masyhur, ada mastaikan. Yang masyhur yang kita lakukan itu yang mana? 4 itu kita masih akan ragu. Yakin? 3. Ambil yang 3. Pas kita ambil yang 3 maka kita akan tambahkan 1 rakaat. Mana yang syak? Rakaat keempat. Wajibnya Allah mastaikan. Mana yang mastaikan? Rakaat yang ketiga. 3 rakaat. Qala summa yasjudu sajdataini. Jadi pada masa kebimbangan tadi itu kita elakkan dan kita tetapkan keyakinan yang kita yakini itu 3 rakaat, maka kita akan menambah 1 rakaat lagi. Lepas kita tambah 1 rakaat, yasjudu sajdataini, kita akan sujud sebelum kita salam. Kalau seandainya dia sembahyang 5 rakaat, maka sajdatain itu menjadi penggenap kepada yang 5. Jadi sebutnya menjadi 6. Kalau seandainya sembahyangnya tamam, irghaman, untuk kita menggerunkan, untuk kita membuat setan jadi benci dengan tambahan kita tadi, sebab diam, waswasah, godaan, bisikan daripada setan tadi itu kita tidak peduli. Justru dengan kita tambahkan 2 sujud lagi. Setan yang paling, keadaan yang paling tidak disukai oleh setan, atau keadaan yang paling menjenuhkan, lampu baru apa namanya, kelihatan cantik kristalnya ribu-ribu lebih malam itu tak ada lampunya baru kan baru oh yang ini rusak tapi ada spek 2 lagi di atas tuh cantik. Ketika nanti jadi masjid, tapi sudah ada cadangan buat masjid di situ. Jadi targhiman di syaitan hubungannya dengan hadis yang diriwayatkan pada saat kita melaksanakan sajadah, syaitan berkata, umira ibnu adam bisujudi fasajadah falahul jannah. Manusia itu diperintahkan untuk sujud, kemudian dia sujud, maka dia pun mendapatkan anugerah syurga. Wa umirtu bisujudi famtana'tu. Dan aku Allah perintahkan sujud, tapi aku enggan, akhirnya syaitan masuk neraka. Jadi halah keadaan atau ahwal keadaan daripada manusia yang paling dibenci oleh iblis dan juga oleh syaitan itu ketika dia sujud karena Allah Jalla wa'ala, itu mana irghaman, untuk memancing kemurkaan, kebencian, atau juga mungkin dengan emosi kita pergi. Jadi irghaman itu mungkin kalau nak senang kita bahasakan untuk mengemosikan, untuk menstreskan syaitan dengan tambahan 2 kali sujud. Irghaman targhiman di syaitan, rawahu Muslim. Qala wa fi riwayatihi syafa'aha bihataini sajdataini. Na'am wa an Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqila lahu azida fi shalah faqala wa ma zaka qalu sallaita 5 fasajada sajdataini ba'da ma sallam. Nabi kita pernah melaksanakan sembahyang zuhur 5 rakaat. Sahabat Nabi kita karena ini masih pada permulaan Islam, maka dengan mereka tidak berani memberikan teguran. Di samping takut kalau bimbang, takut dan bimbang kalau memang ada tambahan dalam sembahyang. Jadi pada waktu Nabi kita naik ke rakaat yang kelima, mereka pun juga ikut. Jangan-jangan nanti ada perubahan rakaat. Jadi tidak ada yang berani memberikan teguran. Tapi selepas sembahyang mereka beritahukan, baginda tadi sembahyang 5 rakaat. Qala azida ya Rasulullah sallaita 5 faqila lahu azida fi salati. Apakah sembahyang ditambahkan daripada bilang rakaatnya? Nabi kita pun juga jadi tertanya-tanya. Emangnya kenapa?
Bukan memangnya. Kenapa baginda tadi sudah 5 rakaat? Apakah karena ada tambahan? Jadi kenapa? Wa madzaka, memangnya kenapa Nabi kita bersabda? Jadi kata mereka tadi baginda sembahyang 5 rakaat, qalu shalaita khamsa. Tanpa nanti kita memberikan respon kembali kepada penyataan daripada sahabat tadi itu, terus nanti kita sujud 2 kali sajadah sahwi. Jadi di sini sebenarnya sudah lebih daripada cukup. 4 rakaat sudah cukup, Nabi kita tambah rakaat yang kelima. Kenapa Nabi kita sujud? Untuk menggenapkan. Daripada 5 akan menjadi 6. Jadi seperti hadis yang disebutkan di atas, kalau seandainya 5, maka sajadah sahwi itu adalah untuk penggenap. Kalau seandainya cukup, maka sajadah sahwi tadi itu adalah irghaman untuk kita menggerunkan syaitan. Naam. Wa fi riwayatin qala innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawun fa idza nasitu fadhakkiruni wa idza shakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-sawaba falyutimma alayhi thumma yusallim thumma yasjud sajdatain. Innama ana basyarum mithlukum. Nabi kita bersabda, saya adalah basyar, manusia seumpama kalian. Ansa, lupa sebagaimana kalian pun juga lupa, tapi sekali-sekala aja. Kalau kita sering sekali, Nabi kita sekali-sekala lupa juga, tapi untuk ketetapan hukum. Nah, Nabi kita sedang 5 rakaat. Kita kalau tidak bergantung dengan imam, kadang-kadang kita lupa hitungannya. Sampai kita jadi bingung, ini rakaat yang keberapa nih. Tapi kan imam dari duduk tasyahud ikut juga numpang dengan imam. Jadi itu sembahyang kita. Nabi kita terlupa di usyari', nama ansa di usyari'. Fa idza nasitu, maka apabila aku terlupa, tolong ingatin aku. Idza syakka ahadukum, dan apabila salah seorang kamu syak dalam sembahyangnya, falyataharras shawab. Hendaklah memastikan, memilih, berijtihad, asalnya tahriyat, memilih yang benar, dan sempurnakanlah sembahyangmu, kemudian salam, summa yasjud sajadataini. Ini riwayat yang menyatakan bahwasanya sajadatai salat itu dilaksanakan selepas salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri, kemudian baru sujud. Dan ada pendapat ulama yang semacam itu. Kita dihadapkan dengan 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan sujud sahwi itu adalah sebelum salam. Itu pendapat daripada ulama Syafi'iyah. Yang kedua pendapat daripada ulama Hanafiyah yang sujud sahwinya dilaksanakan selepas salam. Yang ketiga pendapat daripada ulama Malikiyah yang membedakan antara lebih dan kurang. Kalau lebih selepas sembahyang, selepas salam, seandainya kurang, maka sujud sahwi kita laksanakan sebelum salam. Kesimpulannya ada kelonggaran dalam melaksanakannya. Rabbana fillah, suatu hal yang patut juga untuk kita kongsikan. Mungkin itu diantara daripada yang disalahpahami, atau memang dia bukan salah paham, dia memang tidak mengerti langsung. Orang yang bercakap tasawuf, kotok itu tidak paham langsung tentang ilmu tasawuf. Kan ada satu perbualan antar Imam Ahmad bin Hanbal dengan Syaiban Ar-Ra'i. Jadi pada masa perjumpaan, maka dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal bertanya kepada Syaiban Ar-Ra'i yang dikatakan orang tua di tasawuf, hanya tahu beramal saja, tak mengaji, tidak tahu hukum hakam dan lain sebagainya, menyibukkan diri dengan urusan ubudiyah kepada Allah, tidak banyak tahu tentang hukum hakam. Maka pada saat ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada beliau tentang beberapa pertanyaan. Yang diantara lain itu adalah pertanyaan tentang kalau lupa dalam sembahyang itu macam mana hukumnya. Jadi kata Imam Ahmad menjawab, apakah menurut kalian atau menurut kami, kata Imam Syaiban Ar-Ra'i. Nah, itu yang kata dia hukum ada 2 tuh. Tapi orang itu tak paham. Jadi apakah menurut kalian, maksudnya kepada Imam Ahmad atau menurut kami. Jadi kata Imam Ahmad memangnya ada perbedaan hukum antara kalian dengan kami. Ya tentu, kalau menurut kalian orang yang lupa dalam sembahyang itu akan melakukan sujud sahwi. Tapi kalau menurut kami itu kalau sampai terlupa itu adalah manusia yang dilengahkan dan yang dilalaikan oleh Allah Jalla wa'ala sehingga sampai dia terlupa dalam sembahyangnya.
Jadi maksudnya kami di kalangan sufi itu tak bakalan mungkin berlaku yang semacam itu karena memang betul-betul fokus dan konsentrasi ingatan mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Orang yang lengah saja yang mungkin akan berlaku kelupaan dalam sembahyang. Kemudian ditanyakan kembali tentang zakat. Jadi zakat macam mana menurut kamu? Jadi kata Imam Syaiban Ar-Ra'i, menurut kalian dan menurut kami, atau yang mana satu yang ditanyakan? Memangnya ada perbedaan? Beda. Kalau menurut kalian daripada 1000 itu 2% setengahnya, daripada 100 2% setengah, atau daripada 100 itu adalah 2,5, daripada 1000 25. Itu menurut kalian. Kalau menurut kami, seseorang yang punya keperluan sudah terpenuhi, selebihnya itu wajib diinfakkan, didermakan untuk kepentingan kaum muslimun. Nah, itukah yang menurut si Nyanyo tadi itu? Yang kata dia hukum tak ada dua. Tidak ada. Jadi justru hukum menurut ulama tasawuf lebih teliti, lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga berbanding dengan para fuqaha. Kalau fuqaha masih beranggapan itu hukumnya makruh, tapi bagi mereka sangat-sangat tidak patut dan juga tidak layak kalau dengan kita membabitkan diri kita kepada perkara-perkara makruh. Bagi mereka perkara makruh itu sama saja dengan perkara yang diharamkan. Bagaimana supaya jangan sampai salah tafsir? Bagaimana dengan mereka mengharamkan yang makruh, mewajibkan yang sunat? Macam ini ceritanya. Jadi bagi mereka makruh itu adalah suatu perkara yang dibenci. Jadi orang yang sadiq ilallah, yang dekat kepada Allah, jangankan untuk membabitkan diri kepada perkara haram dan syubhat, kepada perkara makruh pun mereka elakkan. Kenapa? Sebab makruh itu maksudnya apa? Dibenci. Siapa yang membenci? Yang membencinya itu adalah Allah dan Rasulnya. Yang membencinya itu adalah hukum. Maka dengan mereka akan jauh atau juga tidak akan mungkin terbabit kepada perkara yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Banyak masalahnya seperti yang kita ceritakan dahulu tentang merokok. Ada pendapat mengatakan hukumnya makruh, makan belacan mengatakan hukumnya pun juga makruh, petai pun juga hukumnya makruh. Yang seperti itu mereka orang yang paling jauh daripada perkara-perkara yang makruh. Kemudian sunnah. Bagi mereka sunnah itu seperti suatu kewajiban yang diwajibkan. Dia tidak mewajibkan kepada kita, tapi sunat ini adalah sebagai pelengkap kepada ibadah wajib yang kita laksanakan. Jadi kesempurnaan daripada sembahyang kita. Kalau orang-orang dahulu mungkinlah seandainya sembahyang ibadah ubudiyah yang mereka laksanakan itu secara 100%. Tapi kalau seperti sembahyang kita sekarang, syukur-syukur kalau masih ada dalam 50%-nya. Kebanyakan kita tidak khusyuk, tidak ikhlas, tidak tadabbur, bahkan banyak lagi dengan gangguan-gangguan yang mengganggu. Yang kalau dengan saf kita saja masih kosong, samping menyamping. Yang kalau dengan tadabbur kita memang kita tidak tadabbur langsung. Cuma dengan kita tadabbur, kadang-kadang bunyi handphone, kadang ada gangguan dengan motor, kadang-kadang bunyi kipas. Bukan begitu, kipas yang besar. Kira-kira boleh khusyuk tak kita? Kalau saat ketika dengar bunyi kipas macam tu pada waktu kita sembahyang, tak boleh khusyuk. Jadi kita bukan seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, kalau nanti masa aku sembahyang kamu nak main kompang, kan nak menari, kan nak menjadi, silakan saja, aku sudah tak dengar. Banyak mereka-mereka yang seperti itu. Di kalangan salafun saleh ada yang keluarga tidak berani bersimbang. Keluarga tidak berani bercakap-cakap kalau pada itu dengan si yang berkenan tadi itu masih santai atau juga lagi sedang duduk dengan keluarga. Tapi kalau pada itu si yang berkenan tadi itu sembahyang Allahu Akbar, cimbang, cakap. Sebab kenapa? Sebab mereka yakin yang dengan Pak Kiai tadi itu sudah tidak dengar langsung dan sudah tidak tahu perbualan dan perbincangan kalau pada itu beliau sedang dalam sembahyang. Kita justru sebaliknya. Nah, kita kalau dalam sembahyang ada yang kacau, kita terganggu kita dengan suaranya, dengan bisikan dan lain sebagainya. Jadi seperti itulah lebih kurang dengan bahasanya. Kemudian yang kedua, tanpa karena tadi sudah disebut
Itu dalam YouTube ataupun juga dengan dalam Facebook tentang ulasan dan dimasukkan dalam mazhab kawan-kawan. Jadi dia beranggapan dan memperkatakan bahwasanya ilmu tasawuf itu merupakan ilmu yang kotor, ilmu yang paling kotor. Kotornya itu daripada sudut mana. Sedangkan sepengetahuan kita, yang dia ulas itu lain, yang dia pahami itu juga lain, yang dia pernah dengar itu pun juga lain. Memang ada tasawuf yang penghujungnya membuat manusia tidak sembahyang, itu oke lah. Tapi tasawuf yang kita maksud bukan tasawuf yang seperti itu. Tasawuf yang kita maksud itu adalah ilmu al-ihsan, yang ditanyakan oleh malaikat Jibril, mal ihsanu, apa yang dimaksudkan dengan maqam al-ihsan. Jadi Nabi kita menjawab, ihsan itu adalah kamu mengubudiyahkan diri kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat zat Allah yang Maha Agung. Kalau kamu tidak melihat Allah, fa innahu yarak. Itu ihsan. Ihsan itulah ilmu yang akan membersihkan hati kita daripada sifat-sifat tercela, akan menjauhkan kita daripada ego, angkuh, sombong, ria, ujub, dan juga dengan sifat-sifat tercela lainnya, dan menghias diri kita dengan segala kebajikan. Itu adalah inti sari yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Selain daripada itu, pembahasan, perbincangan yang ada di dalam kitab-kitab tasawuf, justru pada permulaan yang mukadimah, selepas mukadimah mesti ayat, lepas ayat kemudian hadis, lepas hadis baru ulasan daripada ulama-ulama. Jadi yang mana satu yang dikatakan kotor sama yang punya pandangan kotor tadi itu, tidak ada yang kotor dalam ilmu tasawuf. Ilmu ma'rifah, ilmu haqa'iq, ilmu asrar, ilmu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ilmu yang membuat dengan kita, kalau pada saat kita sendirian pun kita tidak akan melakukan perkara-perkara janggal. Kalau pada saat kita sendirian pun tetap saja dengan kewajiban-kewajiban kita laksanakan. Sebab kita tidak beribadah karena makhluk, kita tidak beribadah karena manusia. Ubudiyah kita hanya semata-mata untuk mendapatkan ridha daripada Allah. Jadi itu ilmu apa yang membuat kita jadi demikian, jauh daripada riya dan sum'ah, ujub dan yang seumpamanya. Itulah yang disebut dengan ilmu as-suluk. Terserah disebut ilmu adab. Kalau takna dengan ilmu tasawuf kita sebut dengan ilmu adab. Kalau takna juga kita sebut dengan ilmu ihsan. Masalah nama tidak masalah. Kita boleh saja bagi nama pisang goreng kita katakan gorengan, selesai. Takna juga dengan pisang goreng kita katakan jantung goreng kami misalnya, jantung kan dari jantung pisang juga asalnya. Tempat jantungnya tadi keluar, daunnya jatuh sampai jadi pisang. Masalah nama tidak masalah, tapi jangan dipelit dan juga jangan dicerca dan seperti itu, jangan dicerca dan dicaci seperti itu sampai diperumpamakan dengan ayak. Becek ayak kalau ayak lecek. Jadi ya lebih kotor daripada ayak kaca, ayak acak, lebih kotor daripada ayak acak. Seperti itu kata dia. Astaghfirullahalazim. Bagikan kitab Bidayatul Hidayah, Risalatul Mu'awanah, kitab Nasaih Diniyah. Ihya itu terlalu besar sebab itu bukan levelnya dia. Hikam jelas dia tidak paham. Bagikan kitab Nasaih saja, tunjukkan yang mana yang kotor tadi itu. Lepas itu kalau awak ada tengok di sana ada ayat, di sana menurut Imam Hasan Basri, menurut Imam Ibnu Mubarak, menurut Imam Al-Haris Al-Muhasibi, yang Wahabi Mekah nukil perkataan mereka itu. Mungkin ada yang ikuti dalam pengajian live kita. Di situ saya ceritakan, saya ziarah ke tempat Ustaz Aminuddin. Saya lihat satu buah mausu'ah, satu buah kitab tentang makarimal akhlak, tentang akhlak Rasulullah SAW. Jadi di dalam kitab tadi itu apa yang dimuat? Yang dimuat itu adalah kamus tentang perilaku perangai positif akhlak baginda Nabi SAW. As-sabar, al-ithar, al-mujahadah, al-ibadah, satu persatu. Jadi di situ diulas dengan definisinya, kemudian dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada hubung kaitnya, dan juga oleh Imam Al-Ghazali disebutkan dalam Ihya Ulumuddin. Menurut Imam Ghazali, qala Imam Abdullah ibn Mubarak, qala al-Imam Ma'ruf al-Karhi, qala al-Imam Junaid. Wah, ini Saleh, Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid.
Ini adalah diantara daripada Wahabi dan Salafi di sana, dan salah satu daripada imam di Masjidil Haram. Bagaimana dengan Wahabi di sana masih lagi menggunakan kitab Ihya, atau masih lagi menyebutkan perkataan para salafun saleh atau di kalangan ulama-ulama tasawuf. Saya sarankan tempo hari coba baca kitab Hilyatul Auliya, hiasan kepada para aulia. Di situ ada disebut tidak kurang daripada dalam 800 ulama sufiyin. Jadi ada ulama tasawuf. Ungkapan kata-kata mereka itu adalah nur, hikam, madad, yang mampu untuk menggugah dan juga mampu untuk merubah. Yaitu keduanya, itu kesemuanya diambil atau berdasarkan daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Selepas itu kalau ternyata masih tetap juga mempertahankan kotor, tampar saja lagi. Kenapa? Sebab tak ada yang kotor, tidak ada. Dia karena ketidakpahamannya sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Sirin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila salatay al-'ashi. Al-'ashi, ya imam maghrib, ya imam salat isya. Aku tidak pasti. Naam, atau antara zuhur dengan asar. Asyik boleh diartikan sembahyang malam, boleh juga kita artikan dengan sembahyang di sebelah petang. Naam. Walakin nasitu ana qala fa shalla rak'ataini thumma sallama faqama ila khashabatin. Jadi Sayyidina Abu Hurairah menceritakan hadis di depan Sayyidina Imam Ibn Sirin, atau beliau mendengar saat ketika Sayyidina Abu Hurairah bercerita salah satu daripada sembahyang yang Nabi kita laksanakan. Sayyidina Abu Hurairah sebut jenis sembahyang itu justru aku yang kelupaan. Sembahyang apakah yang dilaksanakan tadi itu? Selepas Nabi kita sembahyang 2 rakaat, Nabi kita langsung salam. Qama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Terus Nabi kita menyandar ke sebuah papan yang terbentang di pojok masjid, dan Nabi kita menyandar di situ seakan-akan seperti Nabi kita sedang marah. Ka'annahu ghatuban. Nabi kita letakkan tangan kanan ke atas tangan kiri, dan Nabi kita mentasbih, menyelang-elingkan jari tangan beliau pada saat ketika itu. Wa wada'a khadul aiman, dan Nabi kita meletakkan pipi kanan ala dhahri kaifihil yusra. Dan bagaimana khaduhu al-aimani kanan ala dhahri atas belakang telapak tangan kiri. Wa kharajat sara'anul qaumi min abwabil masjid. Orang-orang yang seperti di kita, yang senantiasa selalu berada di pojok-pojok masjid, yang adanya di dekat-dekat pintu, begitu imam salam langsung balik. Itu sara'an. Rupa-rupanya sara'anan nas itu sejak dari zaman dahulu. Sejak daripada zaman dahulu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirid tak ada, zikir tak ada, doa pun juga tak ada. Rupa-rupanya tuh zaman Rasul pun ramai juga yang macam itu. Ini nih sara'an nih maksudnya. Sara'an itu daripada sur'ah, daripada orang cepat keburu-buru keluar. Merasa ini sebagai suatu perkara yang melambatkan atau juga yang mengurung kita. Jadi begitu imam salam, maka seketika secepat kilat keluar daripada masjid. Jadi sara'an tak kisah, alhamdulillah lah, kalau 4 jadi 2 syukur sekali. Ada juga yang macam tuh. Jadi tak mau tanya, ini kenapa? Apakah dikenakan karena dikasar? Apakah dikenakan karena Nabi kita terlupa? Tak tanya langsung. Cuman yang salah pasti kalau Nabi kita buat berarti oke lah. Takkan kita tersalah-salah karena tuh Nabi kita mengimami mereka. Jadi mereka tidak mau ambil berat. Sara'an unas. Seperti kata seorang Badawi pada saat ikut peperangan. Pada waktu ditanya setelah kembali daripada peperangan, jadi ditanya apa yang paling menyenangkan kamu dalam masa perjalananmu bersama Rasulullah SAW. Jadi kata Arabi tadi itu menjawab, yang paling menyeronokkan saya sembahyang zuhur, asar, isya 4 rakaat jadi 2. Seronok sangat ya, 4 jadi 2. Dan mudah-mudahan kali yang akan datang kalau saya ikut berperang lagi yang 2 jadi 1. Ini rupa-rupanya kaki malas itu ada juga di kalangan para sahabat, tapi di kalangan orang-orang Badawi saja. Kalau orang-orang yang dekat dengan baginda, yang sudah terpelutut iman dan yakin, sudah tersemat mahabbah dan kasih sayang kepada baginda, tidak akan mungkin melakukan perkara-perkara seperti itu. Ini masih belum
mendapatkan serapan iman, jelmaan, takwa dan yakin ke dalam hati mereka. Jadi pada saat orang ramai atau sebagian daripada Saranun Nas tadi itu keluar daripada masjid, lalu mereka langsung berkata, "Wafat qusiratis sholatu, sembahyang udah dikasar, yang 4 jadi 2," kata mereka. Adik kan, ini kalau zaman kita sekarang yang masukkan dalam WhatsApp, masuk dalam Facebook, akhirnya orang terkeliru. Fatwa katanya Syeno dikeluarkan daripada TV Hijrah karena apa? Yang GSG, karena GST nih pada tahun 2013 belum ada ceritanya lagi. Kita baru dikejutkan pada awal-awal tahun 2014. Tahun 2014 saya tidak ada di TV Hijrah. Jadi macam mana ada hubungannya dengan TV Hijrah? Sebelum itu dipertanyakan dan pada masa dipertanyakan pun saya bingung. Takkan pada masa dipertanyakan saya tanya dengan penonton kalau live melalui TV Hijrah. Apa maksud GST tadi itu? Dan itu saya pertanyakan pada masa entah itu di Shah Alam atau juga di Bukit Jelutong pada program siang kalau tidak salah. Saya sempat bertanya apa maksudnya. Terus dijelaskan seperti ini, baru anak keluarkan penjelasan pada saat ketika itu. Jadi dikaitkan dengan program di TV Hijrah, belum ada orang yang pernah menanyakan perkara itu pada masa di TV Hijrah. Kalaulah ada, itu tentang cukai secara amnya. Jadi pada waktu itu memang saya ada menyebut laisa 'alal muslimi jizyatun innama jizyatu 'alal kafir. Tapi cara pengulasannya itu tidak tepat. Apalagi yang penghujungnya sama yang pakai topping seperti hantu itu. Kata dia, aku orang Banjar. Kita yang nyuruh orang duduk tawadhu, nyuruh orang rendah diri, nyuruh orang supaya jangan ego. Masa saya, seronok aku jadi orang Banjar. Itu kan angkuh, itu sombong betul. Kurang asam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi itulah saya katakan sama kawan-kawan dalam grup WhatsApp. Lono, saya tengok muka saya seperti muka saya sekarang ini, muka dia nampak seperti hantu aja. Jadi si hantu yang bertanya, suailah dia pun tak nak memperkenalkan diri dia seperti apa. Kenapa? Karena muka dia seperti si penanya di situ. Perasaan kan? Yang tengoklah, perasaan muka saya dengan muka hantu yang bertanya tadi itu. Allah tunjukkan di dunia lagi mukanya seperti hantu. Innalillahi, kena fitnah orang. Ya kalau jadi orang-orang pada bercakap macam tuh, sembahyang dari kasar. Wafil qaumi Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar diam. Nak bertanya segan, tapi kalau tak nak bertanya pun juga jadi bingung. Fahabahu ayyukallimahu. Begini kibarus sahabah. Jadi saya pernah bercerita dengan kawan-kawan. Saya mungkin diantara daripada yang berkesempatan untuk berjumpa sebahagian daripada ulama-ulama kita di Mekah yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi malam itu saya buka dalam satu ulasan Habib Ali Jufri yang menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir As-Segaf. Jadi kata beliau pada masa itu tuh usia saya kira-kira dalam 14-an tahun. Jadi pada masa kami di Jeddah, Syekh Abdul Qadir As-Segaf ini didatangi oleh salah seorang koper, kasihkan duit banyak sekali yang hitungannya tidak kurang daripada dalam 1 juta real dan minta dibagikan, minta diuruskan, minta diselesaikan. Ditolak pada asalnya, tapi pada akhirnya beliau ambilkan. Maka saya beliau ajak saya untuk pergi, mampu tak angkat sebab uang real pada waktu itu daripada uang perak. Bayangkan uang perak tapi sampai 1 juta real banyaknya. Berangkat ikut dengan saya. Akhirnya saya pun ikut, kata Syekh Ali Jufri, saya pun ikut. Jalan, masuk ke pelosok kampung, situ kasih 10, di sini 20, di sini 30, di sini 50, sehingga duit yang 1 juta tadi itu hanya dalam 2-3 hari saja habis semuanya disedekahkan sama beliau. Ini janda, ini apa, ini banyak anak, ini miskin, ini apa. Aku diperkenalkan tentang keadaan masyarakat di tempat itu. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira dalam seminggu atau setengah bulan berikutnya, ingat, saya nak sebut benda gambar, nanti tak lupa nih cerita ini, saya cerita itu tapi nak simpulkan tentang bab gambar. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira dalam 10 hari berikutnya
acara makan bersama, maka dengan suprah atau suprah, hamparan itu diletakkan. Suprah atasnya dulang. Nah, untuk makan supaya tidak bersifat, supaya tidak terhambur. Jadi pada masa sajian makanan tadi itu disediakan supra. Melenting beliau atau marah dan naik angin seketika melihat ada satu helai supra yang 2 lapis. Supra tuh kalau kita hargakan pun, tahu supra yang nipis tuh. Dia ada dalam satu gulungan. Tarik, hampar. 1 meter, hampar. Harganya tak sampai 2, 3, 4 ringgit. Tipis sekali. Paling mungkin dalam 5 kupang harganya. Kalau dimahalkan pun dalam RM1 saja. Ya Arhamar Rahimin, marahnya tuh guru tadi itu luar biasa. Kenapa sampai mubazir begini? Kenapa sampai dibuang-buang? Kenapa sampai jadi 2 lapis? Ini tuh guru menghabiskan duit berjuta-juta tadi itu untuk sedekah. Ternyata masih menyayangkan lagi yang tersia-sia atau juga yang terbuang, yang terlapis 2. Yang nilainya mungkin tidak lebih daripada setengah real. Nah, jadi kata Habib Ali Jufri, itu dia peranan hukum. Itu dia peranan kita menyayangi nikmat anugerah yang Allah bagikan. Yang tadi cerita duit. Itu memang pada tempatnya. Yang ini juga cerita harta. Nah, ini adalah merupakan pemberian daripada Allah Jalla wa'ala. Yang ingin saya simpulkan, saya sempat berjumpa juga dengan Syekh Abdul Qadir As-Segaf. Yang menurut para habaib di sini dan di sana, beliau digelar sebagai Al-Qutbu. Al-Qutbu, Al-Habib, Abdul Qadir As-Segaf rahimahullahu ta'ala. Dalam beberapa kali saya sempat bertemu, kalau pada waktu beliau yang ceramah mesti menangis. Saya berceramah sambil menangis, saya berceramah sambil menangis. Apalagi kalau pada waktu menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi anak tak ada gambar dengan beliau. Dekat-dekatnya dengan Syekh Ismail rasanya hanya 1-2 saja ada gambar dengan beliau. Itu mana pahabahu. Kita sekarang tuh guru berjalan pun kita kejar tuh guru gambar dulu. Bukan sekarang gambar saja letak tangan atas pundak lagi ya. Oh. Nah, tuh peradaban kita sekarang tuh seperti itu. Jadi tak layak lah kalau nak dapat peluang juga bergambar dengan Habib Umar, jangan menggerakkan tangan. Baik itu dengan meletakkan tangan ke bahu beliau atau dengan kita seperti kita anggap. Kan beliau tuh udah bagi pulang, oke lah, alhamdulillah lah kita dapat pulang, dapat bergambar. Tapi jangan kita seperti kita dengan kawan, tanpa kita kalau dengan anak letak tangan ke bahu, kita dengan teman dengan isyarat gerak seperti apa. Tapi kalau dengan Habib Umar jelas tidak betul cara seperti itu. Jadi bukan kita tidak berpeluang. Syekh Abdullah Al-Lahji, guru, Syekh Hasan Masyad, guru, Syekh Ismail Usman Zain, guru, banyak ulama-ulama besar. Ada tak gambar saya dengan Syekh Ahmad Ayu Maliki? Tidak ada. Dengan Syekh Ismail pun juga hanya dalam 2-3. Itu pun orang lain yang tangkap. Kita ada jarak pada masa itu. Padahal kita seorang yang paling dekat dengan beliau. Tapi segan dan malu dan tak tegamak mungkin dengan bahasa kita untuk mengucapkan, tuh guru boleh tak tangkap gambar bersama atau tangkap gambar sekali. Tak tegamak kita untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, senyap dia. Padahal tahu di sembahyang 2 rakaat aja. Jadi sangat-sangat berharap kalau ada seorang Badawi yang lantang, yang cakap itu dan ini, itu sangat-sangat diinginkan oleh para sahabat. Kibaru sahabat tak berani komen. Dikatakan daripada kumpulan sahabat itu kalau ada hanya 2 orang saja yang melihat dan dilihat. Yang senyum dan disenyumin. Yang bertatap muka dengan baginda, Sayyidina Bakar dengan Sayyidina Umar. Kalau yang selebihnya, dia meliriki mungkin gitu. Tak berani bercakap di hadapan baginda. Jadi Abu Bakrin wa Umaru radhiyallahu ta'ala anhuma habahu ayyu kalimah, segan dan takut untuk berbuat dengan baginda Nabi. Wa fil qaumi rajulun, dan di kalangan kaum itu terdapat seorang laki-laki yang tangannya panjang. Panjang tangan, bukan pencuri. Tangan panjang. Yuqalu Dzul Yadain. Kenapa digelar dengan pemilik 2 tangan? Zu al-Yadaini, pemilik 2 tangan. Semuanya punya 2 tangan. Sebab karena tangan beliau tadi itu lebih panjang daripada tangan yang lain. Itu ada Imam Al-Humaid At-Tawil. Kenapa mendapatkan gelaran Humaid At-Tawil? Karena kalau pada waktu beliau berdiri, tangan beliau itu boleh sampai ke lantai. Berdiri, bukan duduk, berdiri.
berdiri tangan sampai ke lantai. Berarti panjang sungguh kan? Oh, panjang tangan, Masya Allah, tabarakallah. Kita pun banyak yang macam tuh, film karton. Yang tangan masuk ke yang main poli itu, main poli atau main basket atau main apa namanya itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Zulyadain tadi itu tak kisah. Pada saat ketika lihat Nabi kita sembahyang 2 rakaat, terus langsung bertanya, "Qala ya Rasulullah, anasita, bagian ini kelupaan kah? Atau salah kasar?" Oh, gamblang saja macam tu. Jadi tak ada belapik, tak belapik apa sih kita kata? Tak belapik langsung. Tadi ada kawan-kawan cerita tentang penggunaan bahasa Kedah yang orang Kedah sangat marah sekali kalau disebut bahasa seperti itu. Jadi katanya haram jedah, haram jedah. Hah? Haram jedah. Jadi kata Datu siapa tadi? Datu Zainal pada masa saya di Mekah, kan di Mekah di kawasan Subaikah itu ada taksi situ. Jadi taksi Mekah, Jeddah. Jadi kata haram Jeddah. Maksudnya tanah haram itu Mekah. Jeddah maksudnya ini jurusan seperti kita kata KL Langkawi atau KL Alustar semacam itulah. KL Alustar, KL Epo. Jadi kata dia haram Jeddah. Jadi kata Pak Haji itu, cumana dia boleh celah aku macam sampai tahu bahasa orang Kedah juga sampai mencela. Kalau bahasa orang Jakarta katanya brengsek, kalau bahasa sana brengsek tuh. Jadi kata Haji, itu kawan-kawan tadi tuh brengsek tuh masih kurang lagi kalau dibandingkan dengan haram Jeddah itu katanya lebih dahsyat lagi daripada disumpahi dengan kata-kata brengsek. Sana sebut brengsek kata sumpahan. Nah, haram Jeddah itu artinya dari tanah haram ke Jeddah. Siapa yang naik taksi dia jadi penumpang. Jeddah, haram Jeddah. Atau seperti kalau kita pergi ke Arafah, Mina Muzdalifah. Artinya jurusan Mina ke Muzdalifah, macam tuh. Tapi itulah tadi, karena kita tak tahu bahasa dia, akhirnya kita tafsirkan seperti itu. Sama juga cerita yang kehilangan Ka'bah itu, katanya Mesir tanya orang Arab, Mesir itu tanya orang Pakistan. Jadi ya hak orang Mesir mengucapkannya itu ya hak Fainal Haram, maksudnya ya haji, Masjidil Haram itu di mana? Jadi Ainal Haram Fainal Haram fain, maksudnya mana jalan untuk menuju Masjidil Haram. Pakistan tak paham, orang Urdu tak paham, atau India tak paham Fainal Haram. Dia bukan cakap aina, dia Fainal Haram kata dia. Jadi karena bahasanya tuh remang-remang macam tuh, akhirnya Pakistan tadi jenuh juga. Tanya mulu, katanya calo. Ya, maksudnya calo. Calo tuh bahasa Pakistan, calo pergi maksudnya kan. Calo, pergi. Nah, Arab kalau shalo artinya mereka dah rombak atau mereka runtuhkan dan mereka bawa pergi. Shil, angkat, shil, shadow, udah mereka angkat, maksudnya mereka runtuhkan. Jadi kata masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cumana Ka'bah sampai mereka pindahkan, sampai mereka runtuh, sampai mereka angkat. Udah dahsyat sungguh. Akhirnya masjid tadi itu tak puas hati, akhirnya jumpa orang Melayu. Lo haj, lo serah tom, lo samat ya haj, Fainal Haram. Haji, minta maaf, ke masjid itu jalan mana atau di mana tanah, di mana Masjidil Haram. Jadi orang Melayu kita ini panik juga. 2, 3, 4 kali Fainal Haram, tak paham. Jadi kata orang Melayu, pergi kamu, pergi. Pergi itu bahasa kita pergilah, roh. Kata orang Arab, roh. Bahasa kita pergi. Pilah kamu, aku pun tak apa kata apa, mereka pergi. Jadi Arab teringat baki. Maksudnya kekal. Ada alhamdulillah. Ka'bah tak jadi hilang, masih ada lagi. Jadi seronok dengan orang Melayu yang kata pergi. Padahal kata dia sama aja. Pakistan tadi itu mengusir calo. Arab roh, kita pergi.
pergi. Maksudnya pergilah kamu daripada aku sebab aku tak paham apa yang awak tanyakan. Qala. Nih, sini. Tak ada pertanyaan. Qala. Itu yang kata Maulana Mu'tasim ketika handphone berbunyi daripada poket beliau. Kalau ada kedengaran bunyi handphone orang, setan. Tapi entah macam mana terlupa belum matikan handphone beliau, akhirnya handphone bergegar atau berbunyi daripada poket beliau sendiri. Nah, nak buat lagu mana kalau begini? Apa kata beliau? Setan masuk ke dalam poketku. Itulah setan masuk ke dalam poket saya sehingga sampai berbunyi juga. Qala anasita am kasurati salatu, baginda kelupaankah atau sembahyang yang jadi dikasar? Faqalu na'am. Nabi kita bertanya, asadaka Dzuliyadaini, apakah betul apa yang dikatakan oleh Dzuliyadain? Kata mereka betul. Nabi kita bersabda tidak terlupa dan tidak dikasar. Jadi kata mereka Nabi kita tadi itu buat 2 rakaat sahaja. Summa qala akama yaqulu Dzuliyadaini, apakah betul sebagaimana dikatakannya? Ini perbualan di luar sembahyang. Ulama mengatakan tidak sampai 6 huruf. Kalau sampai pada 6 huruf, selama masih kurang daripada 6 kalimat, 6 lafzah, itu tidak membatalkan sembahyang. Qalu na'am, betul. Maka selepas perbualan tadi Nabi kita langsung tampil ke depan dan melengkapkan, mencukupkan 2 rakaat yang berikutnya. Selepas itu baru Nabi kita salam, selepas salam baru Nabi kita takbir dan sujud sebagaimana pada waktu Nabi kita sujud atau dengan sujud yang lebih panjang. Itulah dengan sujud sahwi yang dikerjakan selepas kita salam. Qala summa rafa'a ra'sahu wa kabbar farubbama sa'alu summa salam fayaqulu nubitu ana Imran ibn Husain qala summa sallama riwayat muttafaqun alaihi wa labduhu lil Bukhari wa fi ukhra riwayatin ukhra lahumma Bukhari Muslim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam unsa wa lam tuqsar, lupa tidak, dikasar pun juga tidak. Tapi yang walaupun Nabi kita beranggapan seperti itu, tetap juga Nabi kita yakinkan. Nabi kita tanyakan, kullu dzalika lam yakun. Faqala qad kana ba'du dzalika ya Rasulullah. Itu keduanya tidak berlaku. Dikasar tidak, aku kelupaan pun juga tidak. Sahabat Nabi kita masih menjelaskan tidak berlaku salah satunya. Jadi pada akhirnya Nabi kita teruskan sembahyang. Jadi kata ulama, kalau kita salam selepas 2 rakaat, selepas 3 rakaat, dan dalam masa singkat kita sedar sembahyang kita tidak cukup. Kalau belum lagi kita terpusing daripada arah kiblat, sembahyang masih boleh disambung. Tapi kalau sudah salam terus langsung minum, makan, merokok, simbang misalnya, itu tak boleh disambung. Jadi jangan ikut zahir hadis. Ada dengan sebagian daripada salafi ikut zahir hadis. Jadi misalnya seperti mengangkat anak dalam sembahyang. Ada tuh satu lagi fatwa siapa yang cerita tentang mengangkat anak dalam sembahyang. Anak orang Arab sejak daripada kecil sudah disunat. Anak orang Melayu besok kawin baru bersunat. Itu beda. Kita 10 tahun kan sunat yang ramai-ramai itu udah besar-besar tuh. 7 tahun, 8 tahun. Arab paling lama umur 40 hari. Kadang-kadang 3 hari dilahirkan dah mereka kerat dah mereka khitan. Jadi maknanya yang namanya kedutaan kencing itu tidak ada. Itulah dengan Sayyidina Hasan dan Husain, itulah juga dengan Umamah. Sayyidina Umamah Nabi kita gendong, Nabi kita dukung pada waktu sembahyang. Kenapa? Perempuan, laki-laki pun juga sudah dikhitan. Jadi tidak timbul masalah macam mana dengan lampinya, macam mana dengan kencingnya. Jadi itu dalam keadaan suci dan bersih. Itu tidak boleh dipatwakan untuk umum. Sehingga pada saat anak menangis langsung didukung, langsung diangkat, batal sembahyang kita karena kita mengangkat najis atau membawa najis. 2 hadis. Naam. Wa an Abdullah bin Buhainah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla al-zuhra fa qama fi rak'atayn al-ulayayn lam yajlis. Fa qama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-salah wa intazara an-nasu taslimahu kabbara wa jalisun. Fa sajada sajdatayn qabla an yusallima thumma sallama. Nabi kita sembahyang mengimami mereka dalam melaksanakan sembahyang zuhur. Kemudian Nabi kita bangkit daripada 2 rakaat yang pertama dengan tidak duduk.
Faqama nasu ma'ahu. Maka dengan orang ramai pun bangkit dengan baginda. Qama nasu ma'ahu hatta idza qada shalah. Maka saat ketika sembahyang sudah selesai dilaksanakan, sedangkan Nabi kita tidak transit untuk baca tasyahud, bangkit daripada sujud yang kedua langsung menuju ke rakaat yang ketiga. Para sahabat Nabi kita pun juga ikut. Wantazara nasu taslimahu. Rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, mereka tidak berani menegur itu bukan karena tidak pasti, takut kalau memang ada perubahan. Sebab pada masa itu masih ada istilah nasikh mansuh. Jadi kadang-kadang hukum berubah, kadang-kadang perubahan itu Nabi kita sampaikan kemudian. Jadi kebimbangan daripada mereka pada saat tidak menegur bagi Nabi, takut kalau sembahyang memang sudah berubah ketentuannya, tidak lagi ada yang namanya tasyahud al-awal, sudah tidak ada lagi yang namanya tasyahud al-awal. Jadi pada itu Nabi kita bangkit ke rakaat yang ketiga, mereka pun juga ikut sampai ke rakaat yang keempat. Nabi kita tasyahud akhir, ditunggu, tidak juga Nabi kita salam. Qala wa antazara nasu taslimahu. Tak lama kemudian Nabi kita takbir Allahu Akbar. Pada saat ketika Nabi kita duduk, terus sujud 2 kali. Ini diantara daripada kejadian-kejadian yang berlaku, yang pernah berlaku dengan baginda. Nabi kita meninggalkan tasyahud dan awal, yang Nabi kita akhiri sembahyang dengan sujud sahwi. Fasajada sajadatain qabla yusallima summa sallama, muttafaqun alaihi. Lihat dengan bahasanya dan juga dengan kejadiannya, Nabi kita akur dengan makmum di belakang. Pada saat Nabi kita bangkit ke rakaat yang ketiga, makmum ikut semuanya. Dan kita tidak boleh menegur imam. Kenapa tidak boleh menegur? Karena imam sudah berada pada posisi qiyam. Boleh kita tegur kalau pada saat imam mau bangkit. Jadi bangkit dari sujud, Allah, maka kita subhanallahi. Subhanallah, itu masih pada waktunya lagi. Tapi kalau imam langsung bangkit Allahu Akbar, tegak berdiri, itu jangan kita subhanallahi lagi. Sebab kalau kita subhanallah imam ikut, batal sembahyang imam. Justru kita makmum yang wajib ikut imam, berpindah ke rakaat yang ketiga. Dan nanti sebelum salam sembahyang kita akhiri dengan sujud sahwi. Yang terakhir, qala idza qamal imamu fir rak'ataini. Apabila imam bangkit selepas 2 rakaat, fa in dzakara qabla ayastawiya qa'iman falyajlis. Kalau imam tadi itu sedar sebelum tegak berdiri, maka duduk untuk baca tasyahud. Baru Allah, ingat, oke, duduk kembali. Jangan ada rasa segan. Jangan paksakan diri karena sudah naik macam ini, udahlah terus sajalah, tak payahlah terasi lagi. Jangan. Jadi kita punya kaidah dan juga punya peribahasa, la'an akuna dzanaban fil haqqi ahabba ilayya min an akuna ra'san fil batil. Aku menjadi ekor dalam kebenaran itu lebih baik daripada aku menjadi kepala dalam kebatilan. Jadi kalau memang yang benarnya itu duduk. Kalau memang kita tersilap, kita tersilap. Kalau memang kita tersalah, kita tersalah. Tak ada masalah. Lebih elok dengan kita mengakui kesalahan kita daripada dengan kita bertahan dengan pendirian kita atau pendapat kita yang tidak betul. Jadi buktinya nih dengan para sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita ingatkan, kalau pada waktu imam tadi itu baru saja pada tahap permulaan, akan bangkit ke rakaat yang ketiga terus sedar, oke, kembali duduk untuk baca tasyahud. Tapi ini stawa qa'iman, kalau sudah tegak berdiri, fala yajlis, maka dia tidak boleh duduk. Kenapa? Ulama Syafi'iyah memberikan taklil di situ, sebab tasyahud awal hukumnya sunat, sedangkan berdiri betul itu hukumnya rukun. Maka kita tidak boleh meninggalkan rukun karena untuk mengejar perkara yang disunatkan. Akhirnya jadi kaidah. Kaidahnya seperti ini, la yutrakul wajibu illa liwajibin. Kewajiban itu tidak ditinggalkan kecuali pada suatu perkara yang wajib. Jadi yang tadi itu, kenapa kita tidak tinggalkan qiyam untuk mengejar tasyahud awal? Sebab qiyam kedudukannya wajib. Sementara tasyahud awal hukumnya sunat. Tidak boleh dengan kita meninggalkan yang wajib untuk mengerjakan perkara-perkara sunat. Yang wajib itu boleh kita tinggalkan kepada perkara wajib. Jadi kalau seandainya misalnya sembahyang ditinggalkan karena makan, sembahyang ditinggalkan karena minum, haram. Tapi bagaimana sembahyang kita batalkan dan kita tinggalkan karena untuk membantu orang yang timbul tenggelam, karena untuk membantu mangsa banjir.
Kalau tidak dikejar seketika itu akan ternyala mati di dalam arus banjir. Atau juga orang yang nak bunuh diri, tolong sudah nak bunuh diri, itu boleh kita batalkan sembahyang kita untuk kita tolong dia. Kenapa? Sebab menyelamatkan orang yang akan mati, menyelamatkan orang dalam keadaan bahaya seperti itu hukumnya wajib. Maka kewajiban sembahyang kita tinggalkan untuk melaksanakan perkara yang wajib. La yutrakul wajibu illa liwajibin wal yasjud. Kemudian selepasnya sujud sajdatai sahwi. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Insyaallah besok kita dengan sujudul Quran, artinya sujud-sujud yang ada dalam bacaan, dalam sembahyang yang kita sebut dengan sujudut tilawah. Ada sembarang soalan? Silakan. 1, 2, 3 paling banyak. Silah. Salam wabarakatuh. Jadi tadi itu kan sepatutnya kalau seandainya imam pada masa selepas bangkit daripada i'tidal langsung sujud, kalau baru saja bergerak macam ini belum sampai kepada batas yang lebih mendekati kepada sujud, imam boleh patah balik untuk baca doa qunut atau kena ditegur oleh makmum. Tak masalah kita patah balik untuk kita membacanya. Tapi kalau selepas i'tidal langsung sujud, maka kalau seandainya diingatkan oleh makmum pun imam tidak boleh patah balik kepada i'tidal untuk membaca qunut. Kan tetapi nanti sebelum salam imam akan sujud sahwi. Tapi bagaimana kalau imamnya tidak salam? Kelupaan imam dan pada saat kita juga ikut meninggalkan qunut itu tidak ditanggung oleh imam. Makanya kalau pada imam terlupa untuk sujud sahwi terus salam, makmum disunatkan sujud pada saat ketika itu. Jadi, tapi sujud bila selepas imam salam. Tak boleh kita sujud sebelum imam salam. Sebab kita masih dituntut untuk muwafaqah dan juga untuk mutaba'ah dengan imam. Terbukti imamnya tidak sujud. Oke, dengan kita tidak mau kalau sampai sebenarnya kita cacat disebabkan karena imam. Imam tinggalkan, kita tidak ikut meninggalkan. Maka kita akan melaksanakan sujud setelah salamul imam. 2, ialah terjadi anak susu itu dengan 5 kali susuan atau 3 kali pun dah jadi. Kalau ikut mazhab kita 5 susuan yang mengenyangkan. 5 susuan yang mengenyangkan itu bukan sambil menyusu sambil main-main. Datang papanya datang, hey assalamualaikum. Terus dia menoleh, lepas itu dia nyisap lagi. Itu tidak terhitung, itu masih terhitung 1 kali. Jadi 5 susuan itu 5 susuan yang mengenyangkan. Ikut sebagian mazhab kalau tidak sampai kepada 5 susuan pun tetap akan menjadi anak susuan. Sehingga saya di antara mazhab Maliki, mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man, kalau tidak cukup sampai 5 susuan yang mengenyangkan pun sudah jadi anak susuan. Khilaf bainal ulama. Jadi sebaiknya kalau untuk berkeluarga lah secara khusus lebih elok dengan kita tidak membabikan dengan masalah susu menyusukan. Takut kalau anak kita tak perasan, kalau dengan mereka tidak tahu atau kita tidak sempat menginformasikan, akhirnya selepas keluarga sudah pada meninggal, mak dia meninggal, ibu juga sudah meninggal, terus mereka berkawin. Yang pada hakikatnya mereka berkawin dengan saudara sesusu dia. Jadi seeloknya lah kalau memang disusukan juga kita kena informasikan supaya jangan sampai nanti mereka berkawin dengan adik-beradik sesusu yang lain. Sambung. Kalau dia dikira kenyang, adakah dikira kenyang kalau dia balik itu dia menyusu lagi? Setelah menyusu kemudian dia pulang, pulang mana? Pulang ke rumah. Tadi dia menyusu dengan ibu susu, kemudian dia pulang ke rumah menyusu dengan ibu dia sendiri. Adakah yang tadi itu dah dikira kenyang ataupun belum? Yang dia menyusu dengan ibu susu. Kita pun tak tahu dia kenyang tak kenyang, urusan perut dia pun tak boleh bercakap lagi pada saat ketika itu. Budak kecil itu dia tak kisah kalau ada susu dia nyusu. Kadang-kadang anak kita tuh di rumah ada makan dah, terus datang ke rumah orang tengok orang makan nak makan lagi. Apakah tadi itu tak kenyang? Belum tentu. Kadang-kadang dia teringin. Yang paling masalah itu kadang-kadang benda yang sama di rumah tak nak makan. Datang ke tempat orang, sikit-sikit. Apa? Makan. Wah, tadi di rumah tak nak makan. Apa nak makan punya di rumah orang itu? Ya, lu tak kena. Jadi tadi itu dia ada nyusu, dan mungkin ada kenyang dah. Kita pun tak dapat pastikan. Cuman yang serang pasti, mungkin kita ada sukatan waktu.
Mungkin pada masa menyusukan anak itu dalam berapa menit sehingga sampai dia. Tapi itu pun tidak dapat dipastikan. Kadang-kadang ada budak nyusnya ngop, ngisap. Juga ngisap 2, 3, 4 kali tidur. Nanti terjaga ngisap lagi. Itu yang paling lengoh tuh katanya, paling lengoh. Bab nyusunya berjam-jam. Yang paling senang tuh sahap. 5 menit selesai, habis dah tidur saja lagi. Yang paling masalah itu udah ada begigi, udah tumbuh gigi sedikit umur 6 bulan. Ngisapnya perlahan-lahan. Ngisap sekejap, tidur dia. Tidur. Nanti terjaga, dia isap lagi. Itu yang maknya kadang-kadang yang merasa bosan. Sebab berjam-jam melayan dia. Dia tidur, nyusu sambil tidur. Sementara dengan maknya tidak boleh tidur. Kalau tidur itu yang kadang-kadang air susu termasuk ke hidung, termasuk ke telinga. Air susu masuk telinga masalah lagi. Ada yang kotoran atau dengan cacahan yang keluar daripada telinga itu baunya boleh tahan, masya Allah, tabarakallah. Yang lain terakhir, Allah pada bes sahur, ya silakan. Imam 3 atau 4 tak pasti. Terus makmum? Sak juga. Sama lah. Jadi ikut imam lah kuliah. Jadi memanglah pada ketika imam bangkit ke rakaat yang ke-5, makmum itu juga bimbang dan ragu-ragu. Ini 3, ke-4 kah? 3. Udahlah ikut imam sajalah. Terus juga makmum ikut imam ke rakaat yang ke-5. Maka nanti pada waktu imam sujud kita juga akan ke sujud. Makmum tidak boleh ikut imam kalau makmum itu udah yakin bilangan rakaat imam sudah cukup. Kita ada tengok ada imam tadi tu rukuk bersama kita, Allahu Akbar, kita rukuk dengan imam. Sami'allahu liman hamidah. Kalau kita mungkin kurang, jarang. Kalau kita cari peratusnya dengan orang salafi lebih sering. Kalau seandainya terlupa pada masa itu. Sebab salafi pada masa rukuk, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Tangan ke sini lagi. Tangan ke sini lagi. Ini seperti keadaan kita pada waktu kita sebelum rukuk. Itu boleh jadi tersamar. Ini tidalkah qiyamnya. Akhirnya nanti mungkin patah balik akan rukuk lagi. Kalau kita sudah beda posisi. Pada waktu kita qiyam begini, tapi pada waktu kita i'tidal kita sudah turun. Jadi kemungkinan kita akan rukuk kembali itu jarang, bukan mustahil, jarang. Berbanding dengan yang tangan kembali diletakkan ke dada, mungkin akan menimbulkan kebimbangan. Ini apakah i'tidal atau masih dalam qiyam? Kalau masih dalam qiyam dia akan rukuk. Contoh juga pada waktu sujud. Kalau kita sudah yakin imam sudah sujud 2 kali, kita tidak boleh ikut imam pada kali yang ketiga. Kita tunggu imam sujud. Kita tunggu imam bangkit baca tasyahud dan kita juga baca tasyahud dengan imam. Atau kalau kita nak mufarakah, kita mufarakah daripada imam dan kita baca tasyahud dan salam sebelum imam. Kedua-duanya boleh. Tapi kata ulama afdalnya kita tunggu sampai imam selesai dan kita salam bersama imam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pengajian kita malam besok seperti tadi juga, dan untuk malam ketiga saya jemput untuk bersama nanti kita di Janda Baik pada malam Ahad, Sabtu malam Ahad. Itu yang pasti dulu, dan sepanjang hari Ahad insyaallah kami untuk kawan-kawan dari Kelantan TP itu dengan pengajian kitab Sunan Abi Daud juz yang terakhir, atau kira-kira dalam 75 buah hadis yang terakhir di Janda Baik dari pukul 9 pagi sampai ke malam harinya, hari Sabtu malam Ahad. Hari Sabtu sepanjang hari, malam Ahadnya ya sampai kepada penghujung hadis yang ada di dalam Sunan Abi Daud, dan juga dengan pengijazahan atau periwayatan sanad Sunan Abi Daud yang kami baca di Kelantan selama sejak 4 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah sampai ke penghujung kitab. Untuk informasi lebih lengkapnya nanti insyaallah menyusul besok. Maka ada hari Kamis, maka ada hari Jumat, yang secara pasti hari Sabtu dulu. Jadi minta atau usahakan untuk ada peluang waktu untuk kita bersama
pada hari Sabtu malam Ahad, bermula daripada pukul 9 hari Sabtu sampai ke malam Ahadnya di Janda Baik atau di Ma'had An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca doa makan sahur. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah. Kan minum. Ya Allah. Bismillah. Allah.